Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi. Dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berangkatlah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya. "Pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, karena saya yang tertua lalu saya diberi kesempatan untuk homili.
Lalu beberapa hari yang lalu saya cerita bahwa saya akan memberikan renungan di gereja Roh Kudus Babakan. Lalu adik saya mengingatkan, Mak Koko mengingatkan, pertama kalau khotbah tidak boleh lebih dari 10 menit. Yang kedua singkat, padat, lalu no kompromi, jangan kompromi. Loh maksudnya apa? Kalau mau menasehati, nasihatilah dalam Tuhan. Wah, pikir saya, masih satu lagi, jangan membaca. Saya pikir karena paroki Babakan ini sangat istimewa, online lagi. Kalau saya tidak pakai teks, bisa bahaya nanti karena seluruh orang tahu apakah pastor ini benar-benar menyiapkan khotbahnya. Oleh karena itu, yang paling aman saya mau kembali mencoba menjelaskan apa yang kita dengar di dalam bacaan kitab suci, paling tidak 3 bacaan kitab suci. Dalam bacaan yang pertama yang singkat tadi, Yesaya dengan jelas mengatakan rancanganmu bukan rancanganku, atau jalanmu bukan jalanku. Nasihat ini melalui Yesaya muncul karena kesombongan orang Yahudi, kesombongan bangsa pilihan. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu Tuhan lagi. Mereka merasa bahwa selama ini mereka menjadi bangsa yang kuat. Tetapi Yesaya mengingatkan, karena kesombonganmu, karena ketidakrendah hatianmu inilah segala petaka datang. Kalian dibuang ke Babilonia, aset tanah Anda diambil, bait suci diruntuhkan, bangsa-bangsa mengalahkan Anda semua. Oleh karena itu, lalu nasihat Yesaya, hendaklah kalian menjadi bangsa yang tidak sombong, yang rendah hati, yang tetap mengutamakan kehendak Tuhan. Jangan berhala lagi, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Tuhan mempunyai begitu banyak cara untuk mengasihi umatnya, sekalipun umatnya tidak peduli. Kurang lebih seperti itu bacaan yang pertama. Dan Paulus dengan berani mengatakan, hidupku hanya untuk Tuhan, mati bagiku adalah keuntungan. Jadi Paulus mengambil satu sikap yang jelas sekali. Dia berani mati untuk Tuhan, dan ini sikap umat yang sangat militan, yang kadang-kadang tidak ada dalam diri kita. Lalu yang kisah yang bacaan yang ketiga ini menunjuk sebuah perumpamaan yang aneh juga. Bagaimana Tuhan Yesus memang tadi tidak kompromi. Orang yang kerja jam 6 pagi dengan jam 11 dengan jam 3 gajinya sama. Sehingga banyak pegawai atau karyawan kebun anggur itu komplain. Bagaimana mungkin Anda memberi gaji tidak seimbang? Itu tidak adil. Bagaimana mungkin Anda bisa memberikan gaji sama untuk yang kerja jam 6 dengan yang baru datang jam 5 sore? Lalu apa sebetulnya yang mau disampaikan Tuhan di sini? Saya hanya menarik satu kesimpulan. Pertama, kita sudah sepakat. Kedua,
Tuhan Yesus tidak mau kompromi dalam hal ini. Anda orang yang pertama, Anda orang yang hebat, Anda orang yang merasa beriman, Anda merasa orang yang beruntung, tidak penting. Yang penting Allah tetap memiliki belas kasih pada kalian. Allah tetap memperhatikan kita. Mau datang jam 6, mau datang jam 11, mau datang jam 5 sore, semuanya sama karena kesepakatan kita. Dan tentu saja ini membuat perbedaan. Kita selalu melihat bahwa adil itu sesuai dengan hak kita, tetapi Tuhan tidak melihat cara itu. Sudut pandang Tuhan sangat istimewa. Dia benar-benar memperhatikan semua orang. Siapapun Anda, apapun kedudukan Anda, semuanya sama di mata Tuhan. Yang membedakan adalah cara Tuhan untuk mengasihi dan mencintai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang kadang-kadang kesombongan kita, kepercayaan diri kita sering membuat kita lalai, sering membuat kita lupa untuk bersyukur. Kemampuan kita, keberhasilan kita, apa yang kita peroleh, sering kita lihat itu semata-mata karena usaha saya, karena kerja keras saya. Disinilah sebetulnya kita boleh belajar bahwa yang mau datang jam 5 dengan 5 pagi dengan 5 sore di mata Tuhan itu tergantung dari belas kasih Tuhan. Oleh karena itu kita selalu harus belajar untuk rendah hati, untuk tidak sombong, untuk tidak membuka hati kita agar kita mempunyai disposisi yang baik, disposisi batin yang baik. Tidak mudah untuk iri hati, tidak mudah untuk mengadili orang. Mungkin ini salah satu yang menjadi nasihat yang tidak kompromistis atau sesuai dengan kesepakatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu saya ingat dengan satu pengalaman pasangan muda. Mungkin pasangan muda ini dari pedalaman, mungkin dari pedalaman Kalimantan, saya tidak tahu, pergi ke Bali, lalu disambut, lalu diberi tempat di sebuah guest house. Pasangan suami istri ini begitu takjub melihat rumah yang bagus, tempat yang memang luar biasa disetting untuk para tamu, dan dia boleh menikmati tempat itu dalam rangka bulan madu. Sekali lagi dia orang pedalaman. Pagi-pagi istrinya bangun, lalu dia menoleh keluar. Dia melihat di sebelah sana ada ibu yang sedang jemuran pakaian itu, memepe ya. Lalu dia katakan kepada suaminya, Bapak, bangun coba. Itu lihat, orang di seberang itu, ibu itu pasti tidak terlatih untuk mencuci. Pasti orang Bali ini tidak pandai mencuci, sehingga pakaiannya masih terasa kotor, terlihat kotor. Mungkin dia tidak belajar banyak tentang bagaimana mencuci seperti saya. Tapi suaminya tetap saja tidur, lalu kemudian dia tidur lagi. Esok paginya hal yang sama dilihatnya. Kenapa orang di sebelah itu kalau mencuci itu tidak bersih? Lalu dia sampaikan kepada suaminya. Tapi lalu suaminya, ya udah tidur aja, biarkan saja. Hari yang ketiga suaminya kesel juga. Nanti jangan-jangan ditanyakan lagi oleh istrinya, kenapa yang di seberang itu selalu mencuci tidak bersih? Pagi-pagi suaminya bangun, lalu dia membersihkan kaca jendelanya dengan bagus, lalu kemudian dia tidur lagi. Lalu istrinya bangun, lalu dia melihat keluar, dia katakan, wah, akhirnya orang Bali ini belajar mencuci dari saya karena sekarang bersih. Opa, lihat, mereka sudah belajar dari kita, mereka sudah mencuci dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi? Suaminya pasti
Mungkin pura-pura tidur, dia mengatakan tentu saja bersih karena kacanya sudah saya bersihkan. Kadang-kadang disposisi kita, disposisi hati kita, kesombongan kita, ketidakrendahan hati kita, atau mudah menilai orang karena hati kita yang tertutup, sering membuat kita seperti perumpamaan di dalam Injil hari ini. Kita selalu protes, kita iri. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pesan yang bisa kita ambil dari bacaan-bacaan ini, pertama, rancangan kita, rancanganku, bukan rancanganmu, rancangan manusia seringkali berbeda dengan rancangan Tuhan. Kita perlu melihat ketika orang lain lebih sukses, ketika orang lain berhasil, anggap saja orang tersebut memang membutuhkan dan memang jalannya sudah berhasil. Oleh karena itu kita tidak boleh memandang rendah atau berpikir yang lain. Itu sudah rancangan Tuhan, memang dia diberi keberhasilan yang baik. Atau kalau satu saat kita melihat orang ini kok tidak mau berubah, orang ini kok tidak mau dinasehati, orang ini kok tetap saja begitu, ingatlah bahwa kita juga sering melakukan satu kesalahan dan tidak juga berubah. Oleh karena itu tidak ada tempat iri hati untuk orang yang berhasil dari kita. Kalau kita memang belum berhasil, anggaplah kita harus berjuang lebih banyak. Yang kedua, kita perlu mengungkapkan rasa syukur apapun perolehan kita, apapun hasil yang dapat kita buat. Kita sering merasa bahwa semata-mata ini adalah usaha kita, tetapi rahmat Tuhan itu semata-mata dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, mari semakin berbagi, semakin bersyukur, agar rahmat dan cinta Tuhan semakin besar untuk kita. Hari ini gereja menyatakan atau menggunakan kesempatan untuk merayakan Hari Migran, Hari Pengungsi. Sri Paus menandaskan, Fransiskus menandaskan, hari ini seluruh gereja memberikan perhatian kepada para migran yang pada intinya orang migran itu mempunyai hak untuk boleh memilih secara bebas kemanapun dia pergi. Itu memang hak dan aturannya. Tetapi yang terjadi, mereka seringkali terpaksa memilih tempat oleh karena banyak hal. Mungkin karena tekanan, mungkin karena ketakutan, mungkin karena bencana dan lain sebagainya. Setiap manusia berhak untuk memilih tempat, kata Sri Paus. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini kita juga mengingat mereka-mereka yang ada di dalam shelter-shelter penampungan pengungsian. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi. Bagaimana caranya? Ada banyak cara. Saya rasa paroki ini mempunyai Karitas Pater Sadek yang bisa juga menjadi sarana untuk berbagi dan menyalurkan rahmat, menyalurkan kebaikan kita untuk orang-orang yang benar-benar memerlukan, seperti para migran, para pengungsi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.